Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi, yaitu materi untuk SMK SMA kelas 12 semester ganjil. Sebelum kita mulai, agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada kali ini diambil dari standar kompetensi, yaitu menunjukkan sikap berpikir kritis dan demokrasi sebagai implementasi dari pemahaman terhadap Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Untuk Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 tentang berpikir kritis kita sudah bahas pada pembelajaran yang lalu. Untuk itu pada pembelajaran kali ini kita akan membahas Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi. Dari standar kompetensi tersebut dapat ditetapkan beberapa indikator pencapaian, yaitu bahwa setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu, yang pertama, melafalkan dengan benar dan lancar Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum nun mati dan tanwin serta hukum lam jalalah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, mengartikan potongan kalimat Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang keempat, mampu menerjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat Ali Imran 159. Dan yang keenam, mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian agar pembahasan kali ini tidak jauh menyimpang dari indikator pencapaian, maka perlu ditentukan cakupan materi dalam peta konsep sebagai berikut. Yang pertama, kita nanti akan membaca Quran surat Ali Imran ayat 159. Setelah membaca, kita akan menganalisis hukum tajwidnya, lalu kita mencoba untuk mengartikannya, dan setelah itu kita simpulkan isi kandungannya. Kemudian setelah menyimpulkan isi kandungannya, kita akan menerapkan perilaku yang sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 159. Inilah Quran surat Ali Imran ayat 159. Di sini ada beberapa huruf-huruf yang dicetak berwarna. Memang ini sengaja dikandung maksud agar nanti kalian lebih mudah untuk memahami hukum-hukum tajwid yang akan kita bahas, karena yang berwarna ini adalah hukum-hukum tajwid yang nanti akan kita bahas. Baiklah, sebelumnya silakan kalian untuk menyimak dengan teliti, menyimak dengan baik, memperhatikan ya. Di sini saya akan membacanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, agar kalian bisa membacanya dengan baik dan benar, perlu di sini saya sampaikan
mengenai hukum tajwid yang ada di dalamnya. Namun hukum tajwid ini akan kita batasi hanya yang menyangkut hukum nun mati dan tanwin serta hukum lam jalalah. Nah, hukum tajwid tersebut sudah saya masukkan dalam sebuah tabel agar lebih mudah untuk dipahami. Bisa kalian lihat ya, terdiri dari 5 kolom: nomor, lafal, hukum bacaan, alasan, dan cara membaca. Baik, yang pertama, lafal yang pertama rahmatim min. Ini disebut dengan idgham bi hunnah karena ada tanwin kasroh bertemu dengan mim. Ini tanwin kasroh bertemu dengan mim, dibacanya masuk dengan dengung, maka dibaca rahmatim ya. Kemudian yang kedua minallah, ini disebut lam jalalah tafkhim karena ada lam jalalah didahului fathah. Ini lam jalalah, jadi lam jalalah itu adalah huruf lam yang ada pada lafal Allah ya. Lam jalalah didahului dengan fathah. Jadi perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa membaca lam jalalah itu ada dua. Bisa dibaca tafkhim tebal atau tarkik tipis. Dibaca tafkhim adalah apabila lam jalalahnya didahului fathah seperti ini minallah, atau didahului domah seperti umpamanya Rasulullah. Kalau didahului kasroh ini dibaca tarkik atau tipis seperti kalimat yang sering kita sebut, kita baca ya, bismillah, millah, a'udzubillah, illa billah. Jadi dibaca tipis. Oke. Kemudian untuk lafal yang ketiga lilta, ini disebut ikhfa hakiki karena nun mati bertemu ta. Ini nun mati bertemu dengan ta, membacanya samar dan dengung, maka dibacanya lilta. Kemudian yang keempat kunta, ini juga ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan ta. Ini nun mati bertemu ta, bacanya juga sama samar dan dengung, kunta. Yang kelima falzan ghalidha, falzan ini disebut dengan izhar halqi ya, karena ada tanwin fathah bertemu dengan ghain. Ini tanwin fathahnya bertemu dengan ghain, membacanya tanwinnya dibaca dengan jelas, falzan. Kemudian yang keenam lafadhu, ini ikhfa hakiki karena nun mati bertemu fa. Ini nun matinya bertemu dengan fa, dibacanya samar dan dengung, lang sama dengan ini kung lil gitu ya. Kemudian yang ketujuh min haulik, ini disebut izhar halki karena nun mati bertemu dengan ha. Ini nun matinya bertemu dengan ha, ini dibaca dengan jelas ya, min hau. Kemudian yang kedelapan anhum, ini juga izhar halki karena nun mati bertemu dengan ha. Ini nun matinya bertemu dengan ha, dibaca jelas ya, anhum sama dengan min hau, falzon gitu. Oke, kemudian yang ke-9 ngalallah, ini ada lam jalalah tafkhim karena lam jalalahnya didahului fathah ya. Ini dibaca tebal. Begitupun juga innallah, ini juga lam jalalah tafkhim ya karena lam jalalahnya didahului fathah, dibaca tebal. Jadi minallah, alallah, innallah, itu semuanya lam jalalah tafkhim. Baik. Kemudian kita sekarang mencoba untuk mengartikannya. Sebelum kita mengartikan secara keseluruhan, akan kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu sekali lagi dengan menerapkan tajwid yang tadi sudah kita bahas. Silahkan kalian bisa mengikuti bacaan saya di rumah masing-masing atau di mana saja kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya, demikian. Silakan nanti kalian ulang terus supaya lebih lancar ya. Nah, sekarang kita langsung aja mengartikan setiap potongan ayatnya dulu. Dari potongan yang pertama, fabima rahmatin, maka dikarenakan rahmat.
minallahi dari Allah, linta lahum linta kamu berlaku lemah lembut lahum kepada mereka, walau kunta dan sekiranya kamu fadzon bersikap keras, ghalizal qalbi lagi berhati kasar, lang faddu tentulah mereka menjauhkan diri min haulika dari sekelilingmu. Fa'fu anhum karena itu maafkanlah mereka, wastaghfir lahum dan mohonkanlah ampun bagi mereka, wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri dalam urusan itu. Fa idza azamta apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul mutawakkilin menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dari arti setiap potongan ayat tersebut kalau kita susun menjadi terjemahan sebuah ayat kira-kira menjadi seperti ini ya, saya bacakan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, kita sudah bisa mengetahui artinya, maka selanjutnya kita coba untuk menyimpulkan isi kandungannya. Apa saja isi kandungan yang bisa kita simpulkan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159? Yang pertama, kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Jangan berlaku kasar. Jangan keras hati, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ingin menang sendiri. Dan yang lainnya. Karena apa? Kalau kita bersikap seperti itu, maka tentu mereka orang-orang yang ada di sekeliling kita akan menjauh. Ya. Kemudian yang kedua adalah perintah kepada kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Seberapapun besarnya kesalahan orang, kita ikhlas memaafkan. Seorang yang pemaaf itu memaafkan orang lain, tidak menunggu orang lain itu meminta maaf. Kalau orang lain meminta maaf, sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita memberi maaf. Tapi Islam mengajarkan lebih dari itu. Maafkanlah orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat salah kepada kita, walaupun orang itu tidak meminta maaf kepada kita. Inilah hebatnya. Dan itu tentunya harus kita tunjukkan dalam sikap dan perilaku. Karena kadang-kadang ada orang yang memaafkan. Ketika orang itu sudah meminta maaf, maaf itu hanya di bibir saja. Islam tidak begitu mengajarkannya. Tidak meminta maaf, tidak apa-apa. Tetapi kita tetap memaafkannya dengan ditunjukkan sikap dan perilaku kita yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah perintah untuk selalu memohon ampun kepadanya. Kepada Allah. Memohon ampun untuk diri kita dan juga memohon ampun untuk orang lain, termasuk orang yang berbuat salah, yang berbuat zalim kepada kita. Wastaghfir lahum, maafkanlah mereka. Didoakan kepada mereka. Ya Allah, ampuni dia. Maafkanlah dia karena sesungguhnya dia tidak tahu. Lindungi dia, berilah petunjuk kepada dia agar dia bisa kembali kepada jalan yang Engkau ridhoi. Bukan hanya memaafkan, tapi memohonkan ampun. Luar biasa ajaran Islam. Kemudian berikutnya adalah perintah untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Perintah untuk bermusyawarah, karena musyawarah ini adalah merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan segala masalah. Jadi sebelum bangsa Indonesia menanamkan nilai-nilai demokrasi pada Pancasila, khususnya adalah sila yang keempat, Islam terlebih dahulu, lebih daripada 14 abad yang lalu, sudah menanamkan nilai-nilai demokrasi itu
pada Al-Quran surat Ali Imran 159, yaitu dengan memerintahkan kepada umatnya agar selalu memecahkan persoalan-persoalan hidup dengan jalan musyawarah. Dan musyawarah itu sendiri adalah merupakan wujud pelaksanaan daripada demokrasi. Kemudian yang kelima atau yang berikutnya, kalau kita sudah bermusyawarah dan mempunyai kesepakatan, menghasilkan kesepakatan, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Islam tidak menghendaki kita menjadi seorang yang pengecut, apalagi menjadi pengkhianat. Tanggung jawab. Kemudian tentunya pelaksanaan hasil musyawarah tersebut diiringi dengan bertawakal kepada Allah. Fatawakal ngalallah. Pasrahkan kepada Allah mengenai hasilnya seperti apa. Semuanya nanti bisa menerima tanpa harus menyalahkan yang satu dengan yang lainnya kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena kita sudah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Dan pada ayat ini ditutup dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya bahwa Allah menegaskan Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, kemudian setelah kita bisa menyimpulkan isi kandungan surat Ali Imran ayat 159, perilaku apakah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan, sebagai implementasi isi kandungan surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, hormati orang lain, hargai orang lain walaupun dia itu statusnya berada di bawah kita. Kemudian senantiasa berperilaku yang santun, bertutur kata yang sopan, ramah, kata-katanya menyejukkan hati. Kemudian juga apabila berdakwah menyiarkan agama, janganlah menggunakan paksaan, jangan menggunakan kekerasan, tetapi hiasilah diri kita di dalam berdakwah itu dengan menggunakan akhlak yang baik, akhlak yang indah, supaya mereka bersimpatik, mereka berimpatik kepada Islam. Dan itulah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berdakwah, Rasulullah itu dihiasi dengan perangai yang lemah lembut, ling talahu. Dan perangai lemah lembutnya itulah sebagai salah satu faktor keberhasilan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, tidak bersikap sewenang-wenang, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Walaupun kita bos, walaupun kita pemimpin, walaupun kita atasan, jangan semena-mena kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya atau yang kelima adalah senantiasa memaafkan segala kesalahan orang lain. Kita mencoba untuk ikhlas, untuk berlapang dada. Bagaimanapun orang lain itu berbuat zalim, berbuat salah kepada kita, maafkanlah. Bahkan jangan sampai menunggu orang tersebut meminta maaf. Karena apa? Kita diharamkan apabila kita menyimpan kebencian, dendam lebih daripada 3 hari. Maka tidak usahlah menunggu mereka orang itu minta maaf, langsung kita maafkan. Bahkan didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya atau yang keenam adalah merumuskan segala permasalahan dengan cara bermusyawarah. Dalam hidup kita di keluarga, biasakan musyawarah. Di sekolah, ya, ada permasalahan musyawarah. Di tempat kerja, di masyarakat, biasakan dengan bermusyawarah. Kemudian dalam hidup ini kita hanya bisa berusaha, dan itu memang kewajiban kita berikhtiar. Namun segalanya haruslah kita pasrahkan kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Mengenai hasilnya seperti apa, kita siap untuk menerima dengan lapang dada. Janganlah cepat putus asa, karena yakin bahwa Allah akan selalu menentukan yang terbaik untuk hamba-Nya. Oke, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Dan untuk tugas, silakan kalian membuat video saat kalian membaca Quran surat Ali Imran ayat 159, kemudian kirimkan lewat grup WA, ya, WA Mapel PAI PP, dan kita tunggu paling akhir seminggu setelah hari ini. Kemudian nanti untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas iman kepada hari akhir. Baiklah, terima kasih, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.